Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Teman, sahabat semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Al-Wafi. Kitab Al-Wafi, hadis ke-19, bacaan ketiga ini. Di satu hadis kadang harus kita baca 3 sampai 4 kali, sangat karena penjelasannya sangat panjang sekali. Sekarang poin yang ke-11. Qala al-musannif wa syarih rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi ma fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang ke-11 al-isti'anatu bil qawiyyil ladzi la yughlab. Yang ke-11 poin dari hadis ini kan isi hadis kemarin, fa idza sa'alta fas'alillah. Bila kamu mau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu butuh pertolongan, minta kepada Allah. Kenapa kita harus meminta kepada Allah? Al-isti'anatu bil qawiyil ladzi la yughlabu. Meminta tolong dengan zat yang maha kuat, yang la yughlabu, yang tidak bisa dikalahkan akan dianya yang qawi. Jadi kalau minta tolong jangan tanggung-tanggung kepada zat yang sangat kuat, yaitu Allah. Al-isti'anatu innama takunu bil qawiyil qadiri 'ala al-i'anati. Bermula meminta tolong hanya saja itu ada ianya isti'anah bil qawi, dengan zat yang maha kuat, al qadiri, yang maha mampu 'alal i'anati, kepada menolong. Wal 'abdu yahtaju ilal i'anati. Bermula hamba itu perlu ia kepada pertolongan fi kulli kabirin wa saghirin, dalam setiap persoalan besar dan kecil. Artinya baik urusan kita besar dan kecil, kita sering manusia butuh kepada pertolongan. Wala qadira ala dzalika, dan tidak ada yang mampu. Wala qadira, dan tidak ada siapapun yang mampu atas demikian. Demikian untuk memenuhi baik kebutuhan besar, kebutuhan kecil. Wala qadira, dan tidak ada yang mampu atas demikian illallahu subhanah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghairuhu ajizun ayyadfa'a an nafsihi dharran. Bermula selainnya Allah itu lemah an ayyadfa'a, dari bahwa menghindarkan ia dari dirinya dharran, akan kemudaratan. Au yajliba laha naf'an, atau mendatangkan ya, atau wadaya dfa'a, selainnya Allah itu lemah dari ayyajliba, dari bahwa mendatangkan ya untuk dirinya akan manfaat. Manusia itu terbatas, itu semua sepakat ya. Faman a'anahu Allah fahwal mu'anu, maka barang siapa yang menolong akannya oleh Allah, fahwal mu'an, maka dianya itulah orang yang ditolong. Siapa yang Allah tolong, itulah sebenarnya yang dapat pertolongan. Wa man khazalahu fahwal makhzulu. Barang siapa yang menghinakan dianya Allah akan nyaman, bahwa maka dia nyaman itulah al-makhzul, yang terhina. Allah menyatakan, "Iyan surkumullah fala ghaliba lakum." Jika menolong akan kamu oleh Allah, fala ghaliba, maka tidak ada siapapun yang bisa mengalahkan kamu. Fala ghaliba, tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Wa in yakhdhulkum, dan jika menghinakan dianya Allah akan kamu, faman dzalladzi yansurukum min ba'dih, maka siapa itu alladzi yang bisa menolong ia akan kamu mimpa adihi, sesudahnya Allah. Nggak ada. Kalau Allah pengen menghinakan kita, walaupun seluruh makhluk pengen membela kita, nggak bisa lah. Bal inna qulubal ibadi biyadillah. Bahkan sesungguhnya seluruh hati hamba Allah. Bahkan inna qulubal ibad. Bahkan bahwa sungguh seluruh hati hamba-hamba itu biyadillah, itu dalam kuasa Allah. Yusarrifuha kaifa yasha. Memalingkan dianya Allah kan hati dalam keadaan bagaimana menghendaki dianya Allah. Jadi Allah juga mengendalikan hati manusia. Makanya kata para ulama, kalau kita mencintai Allah, Allah akan menyuruh seluruh hati makhluknya untuk mencintai kita. Wa huwallazi yuwajjihul 'abdu limusa'adati ghairihi, dan dianya Allah itulah allazi, itulah zat yuwajjihu, yang mengarahkan ya allazi akan hamba untuk menolong selainnya hamba. Awil kafi anzalik. Ya, bahwa dan dianya Allah itulah allazi yuwajjihu, yang membimbing ya, mengarahkan ya akan hamba limusa'adati ghairihi,
untuk menolong selainnya hamba. Allah juga nyuruh kita untuk menolong sesama. Awil kafi andalik, atau dianya Allah itu yang mengarahkan hamba. Awil kafi, bagi menahan. Kafi antah pada musada, bagi menahan dari demikian. Jadi pada hakikatnya, tadi Allah akan mengendalikan hati. Ketika seseorang menolong kita pun, itu sebenarnya disuruh oleh Allah. Kenapa seseorang menolong kita? Karena dia merasa dalam menolong kita dapat manfaat ya. Mengharapkan pahala misalkan. Berarti itu kan karena Allah. Artinya Allah juga yang membimbing seorang hamba untuk menolong selainnya atau untuk tidak menolong. Untuk menahan diri dari menolong. Falyarji ilal muharrikil hakiki. Maka hendak kembali ianya si hamba. Maka hendak kembali ianya si hamba ilal muharrikil hakiki kepada penggerak yang sebenarnya. Bahwa dianya penggerak yang sebenarnya itulah Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kita minta tolong kepada orang pun, sehingga orang-orang itu menolong kita, itu juga dia digerakkan oleh Allah untuk menolong kita. Karena barangkali alasannya terserah. Mungkin dia merasa dengan menolong, dia akan diberikan pahala oleh Allah kan? Nah, intinya Allah penggerak. Ketika dia tidak menolong pun, pasti ditahan oleh Allah untuk tidak menolong kita. Maka di sini anjurannya, karena semuanya dari Allah, maka kembalilah kepada penggerak yang hakiki, yakni Allah. Fahwal mu'til mani'u, maka dianya Allah itulah pemberi. Al-mani'u yang menghalangi. Wal mun'imul mutafaddilu, dianya Allah itulah pemberi nikmat. Al-mutafaddilu yang memberi karunia. Nah, wal mu'tamadul kafi. Dianya Allah itu al-mu'tamadu isim maf'ul, itulah tempat yang menjadi sandaran. Al-kafi dianya Allah itulah yang mencukupi. Semua kita baca isim fa'il. Satu mu'tamad ini kelihatannya isim maf'ul. Fahwal mu'til mani'ul wal mun'imul mutafaddilu wal mu'tamadul kafi. Dianya Allah itulah alladzi al-mu'tamad. Zat yang bisa dipegangi. Al-kafi yang bisa mencukupkan. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal ya kepada Allah, maka dianya Allah itulah yang akan mencukupinya. Mencukupinya man. Wal yatawajjah ilahi wahdah fi kulli amrin, maka hendak menghadap ianya seseorang hamba kepadanya Allah wahdahu. Hal keadaan Allah itu sendirinya. Jadi wahdah ini sendiri, kembali ke Allah. Wal yatawajjah hendak menghadap ianya si hamba kepadanya Allah wahdahu, Allah saja. Fi kulli amrin dalam setiap urusannya. Iya karena abudu wa iya karena nasta'in sesuai dengan apa yang selalu kita baca dalam surah Al-Fatihah dalam sholat. Hanya engkau yang kami sembah ya Allah wa iyyaka. Hanya padamu kami mohon pertolongan. Yang ke-12 al-isti'anatu bi ghairillahi azza wa jalla istikanatun wa dha'fun. Bermula minta tolong dengan selain Allah azza wa jalla itu istikanah, itu kerendahan, wa dha'fun dan kelemahan. Minta tolong dengan selain Allah itu sebenarnya kehinaan dan kelemahan. Penjelasannya innal isti'anata tastad'i idhara dha'fil musta'in. Sesungguhnya meminta tolong itu menghendaki ia. Sesungguhnya minta tolong itu menghendaki ia idhara dha'fi, akan memperlihatkan kelemahan orang yang minta tolong. Kalau kita butuh pertolongan kepada orang lain, sebelumnya kita harus bilang dulu kan, kita nggak mampu melakukannya sendiri. Makanya kita perlu kepada bantuan kan gitu. Nah itu maknanya dalam pertolongan, dalam meminta tolong itu menghendaki ya idhara, harus memperlihatkan fil musta'in, lemahnya orang yang minta tolong. Kita harus menampakkan dulu kelemahan kita. Kalau minta tolong dalam segi bantuan ekonomi kan kita harus bilang kita dalam keadaan darurat kan gitu. Kalau enggak orang nggak akan menolong. Nah, wahajatihi wa maskanatihi. Minta tolong itu menghendaki ya menampakkan kebutuhannya, wa maskanatihi menampakkan kemiskinannya. Memang begitu. Kita mau sekolah aja, mau dapat beasiswa misal lewat jalur lemah ekonomi harus buat surat miskin dulu kan. Kalau kita nggak buat surat miskin, untuk miskin aja perlu surat. Nah, pemerintah nggak akan bantu, bahkan siapapun nggak akan bantu. Kalau kita tidak memperlihatkan dulu kemiskinan, kebutuhan, darurat segala macam, pokoknya harus menghina diri. Wahada tadallulun waftikarun.
Wa hadza tadhallulun wa iftikarun la yakunu illa lillahi wahda. Formula ini tadi menampakkan kelemahan, kebutuhan, kemiskinan. Tazallul itu penghinaan. Tazallul menghinakan diri. Waftikarun menunjukkan kebutuhan diri yang tidak ada ia kecuali untuk Allah saja. Yang mestinya memperlihatkan kerendahan diri, kelemahan diri itu hanya untuk Allah. Kenapa mestinya menghina, menampakkan kebutuhan itu hanya untuk Allah? Li'annahu hakikatul ibadah. Karenanya tazallul dan iftikar. Karena sungguhnya tazallul menampakkan diri hina, itulah hakikat hamba. Karena hamba memang hina. Fa in kana li ghairihi ta'ala kana zullan wastikanatan la jadwa minha. Fa in kana, maka jika ada ia tazallul tadi, kita menampakkan diri rendah, diri hina. Ya. Maka jika ada ianya tazallul waftikar, itu li ghairihi bagi selainnya Allah Ta'ala. Karena dzullan, isi adalah ya yang demikian, itu kehinaan. Itu kehinaan kan? Jadi yang mestinya kita merendahkan diri untuk Allah. Tapi itulah kita dalam kehidupan kan. Karena maka jika ada ianya tazallul menghinakan diri, menyatakan butuh, jika ada ia untuk selain Allah Ta'ala, karena adalah yang demikian. Itu namanya dulan, kehinaan, wastikanatan, kerendahan. Lajad dua minha yang tidak ada manfaat darinya. Darinya semua, termasuk istana. Manfaat ada sedikit kelihatannya kan. Tapi pada akhirnya orang juga susah. Kita bilang susah, orang juga lebih susah. Wal isti'anatu aydan i'tirafu bi qudratil musta'an ala tahqiqi matlubil musta'in wa naili maqsudih. Dan bermula minta tolong juga itu pengakuan. Itu pengakuan dengan mampunya yang dimintakan pertolongannya, mampu Allah kepada tahqiqi, mewujudkan matlubil musta'in, kepada mewujudkan yang dicari oleh orang yang minta tolong. Wa naili, dan untuk menggapai maksudihi, maksudnya orang yang minta tolong. Ini benar juga kan? Minta tolong itu baik kita sadari atau tidak, kita harus mengakui bahwa yang kita minta tolong itu lebih hebat dari kita, lebih kuat dari kita, lebih segalanya dari kita. Kita minta tolong kepada dia karena kita yakin dia mampu mewujudkan permintaan kita kan gitu. Nah, itu. Dan bermula meminta tolong juga itu i'tiraf, itu bentuk pengakuan. Biqudratil musta'an, dengan mampunya musta'an, mampunya seseorang yang kita minta tolong, mampu ala tahqiqi, kepada mewujudkan permintaan orang yang minta tolong. Wanaili, dan untuk menggapai maksudnya orang yang minta tolong. Au jalbi naf'in lahu au daf'i dharin anhu. Ini jalbi atah pada matlub. Minta tolong juga itu pengakuan dengan mampunya di musta'an ala kepada atau atah pada tahqiqi, kepada jalbi naf'in, kepada mendatangkan manfaat lahu baginya si musta'in. Kalau kita nggak yakin dia bisa memberi manfaat untuk kita, nggak mungkin kita minta tolong. Jadi minta tolong juga itu pengakuan dengan mampunya si musta'an. Musta'an dat yang kita minta tolong, isim maf'ul. Ala kepada jalbi naf'in, kepada mendatangkan manfaat baginya si musta'in. Au daf'i dharin, atau menghilangkan mudarat darinya si musta'in. Wa hadza la yakunu bi maqdurin ghairillahi azza wa jalla. Bermula ini semua itu tidak ada, yaitu di dalam kesanggupan selain Allah Ta'ala. Bermula ini semua, ini mewujudkan segala keinginan kita, membuat segala impian kita tercapai, mendatangkan manfaat untuk kita, menghilangkan bahaya dari kita, ini tidak akan disanggupi oleh selain Allah. Artinya yang bisa melakukannya secara maksimal cuma Allah. Manusia bisa terbatas. Wahadza la yakunu, bermula ini semua itu tidak ada, itu bimakduri. Itu di dalam kemampuan, bimakduri ghairillah, tidak ada ini. Itu di dalam kemampuan selain Allah Azza wa Jalla. Faman dhannahu fi ghairihi, barang siapa yang mengira ia akannya. Barang siapa yang mengira ia akannya makdur, akannya punya kemampuan fi ghairihi, pada selainnya Allah Subhanahu wa taala, khaba, niscaya merugi ya, wa khasya, wa khasira, khasira juga rugi. Khaba kecewa, khasira rugi.
Barang siapa yang mengira ia akannya bisa terwujud segala keinginannya. Barang siapa yang mengira ia akannya kemampuan pada selainnya Allah, ada selain Allah yang mampu mendatangkan manfaat dan mudarat, khaba niscaya kecewa ia, wa khasira dan merugi ia. Waman tolabahu barang siapa yang meminta ia akannya. Nah, ini umumnya kembalinya. Barang siapa yang mencari ia akannya pertolongan min abdin dari seorang hamba, awa niscaya telah mencari tempat perlindungan ia ila ruknen ghairi syadid kepada benteng. Rukun itu benteng boleh. Kepada benteng yang tidak kuat. Nah itu. Waman tolabah barang siapa yang meminta ia akan pertolongan dari hamba. Kita minta tolong dari hamba Allah, bukan dari Allah. Awal. Dia telah mengambil tempat atau telah bertempat ya ila ruknin ghairi syadid kepada benteng yang tidak kuat. Kalau kita berlindung kepada hamba Allah, maknanya yang melindungi kita itu tidak kuat, bukan benteng yang kuat. Tapi kalau minta tolong kepada Allah, itu kita berada dalam ruknin syadid, seolah-olah berada dalam benteng yang kuat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ayyamsaskallahu bidhurin fala kashifa lahu illahu. Dan jika menahan ya Allah kepadamu, jika menahan kepadamu oleh Allah dengan satu kemudaratan, jika menahan kepadamu oleh Allah dengan satu kemudaratan, maknanya bila Allah menimpakan kemudaratan untukmu, fala kashifa lahu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan baginya dhurrin illahu kecuali Allah sendiri. Wa yuridika bi khairin, jika menginginkan ianya Allah kepadamu dengan satu kebaikan, fala radda li fadlih, maka tidak ada siapapun yang bisa menolak bagi karunia-Nya Allah. Alhasil Allah itu maha segalanya. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalah. Wa ma yaftahillah. Bermula apapun yang membuka oleh Allah untuk manusia dari satu rahmat. Bermula apapun yang membuka oleh Allah untuk manusia dari satu rahmat, maka fala mumsika, tidak ada yang bisa menahan baginya rahmat. Nah, sama masih. Kalau Allah pengen memberikan kita rahmat, nggak ada yang bisa menahan agar rahmat itu nggak sampai kepada kita. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Barang siapa dan apapun yang menahan ianya Allah, wa ma yumsik, dan apapun yang menahan ianya Allah dari hamba, fala mursila, maka tidak ada yang bisa melepaskan baginya apapun dari sesudahnya Allah. Maknanya bila Allah pengen menghalangi sesuatu dari kita, nah nggak ada yang bisa melepaskan apa yang Allah tahan agar sampai ke kita. Nah, inilah ini tawakal sejati ya. Tawakal yang hakiki. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ke-12 al-imanu bil qada'i wal qadri sakinatun wa tumi'nanun. Beriman kepada qada dan qadar Allah itu satu ketenangan, wa tumi'nan, satu kedamaian. Sakinah ketenangan, ya tumi'nan kedamaian. Ba'da siqati bihifdillah, sesudah percaya dengan penjagaan Allah Ta'ala wa ta'yidihi, dengan penguatan dari Allah, wal i'timadi alaihi, dan berpegang kepadanya Allah saja, atau i'timad bersandar boleh. Bersandar kepadanya Allah wahdahu saja fi kulli syu'un, dalam setiap persoalan. La yubalil abdul mu'min, tidak akan mempedulikan oleh hamba yang beriman bima yudabbiruhul khalqu, dengan apapun yang mengatur akannya apapun oleh makhluk, o yaf'aluhul abdu, atau memperbuat akannya apapun oleh hamba. Ba'da siqah, sesudah percaya. Maknanya bila kita percaya dengan penjagaan Allah Ta'ala dan penguatan dari Allah. Wal i'timadi alih, sesudah kita bersandar kepada Allah wahdah, kepada Allah saja, fi kulli syu'uni, dalam setiap urusan kita. Kalau kita sudah tekad bulat, yakin benar kepada Allah, la yubalil abdul mu'min, tidak akan peduli oleh hamba yang beriman bima, dengan apapun yudabbiruhu, yang mengatur, yang mentadbir akannya ma oleh makhluk, atau memperbuat akannya ma oleh hamba. Ini seperti seseorang yang berdakwah, katakanlah contoh gampangnya, seorang berdakwah, dia yakin kan keselamatannya ada dalam jaminan Allah. Artinya dia yakin gak ada mudarat yang bisa sampai kepadanya, gak ada manfaat yang sampai kecuali dengan izin Allah. Ketika itu dia sudah nggak takut lagi apapun yang akan dilakukan oleh makhluk. Itu makna bima yudabbirhul khalqu.
Dia nggak akan peduli apa yang direncanakan oleh makhluk untuk menghalangi dakwahnya, untuk membinasakannya. Dia nggak akan peduli, dia akan tetap jalan. Bal falyalam annal khair wa syarra bitakdirillah ta'ala. Bahkan hendak meyakini ianya si hamba bahwa sungguh kebaikan dan keburukan itu bitakdirillah. Dengan takdir Allah Ta'ala. Wa anna naf'a wa dharra bi iradati. Bahwa sungguh manfaat dan mudarat itu semua dengan kehendaknya Allah. Wa laysa lil alamina minal amri syai'un. Tidak ada bagi semesta alam. Laisa lil alamin, tidaklah bagi semesta alam dari urusan itu sesuatu apapun. Semua itu urusan Allah. Kul, katakan olehmu ya Rasulullah, kullun min indillah. Kullun, kullu amrin, kullun. Seluruh urusan itu, seluruh perkara itu min indillah dari sisi Allah. Wa innamal ibadu asbabun liyanalu sawaba au yastahiqul iqaba. Hanya saja hamba-hamba Allah itu asbabun, sebab-sebab saja agar mereka mendapatkan akan pahala atau mereka berhak akan siksa. Maknanya ketika Allah menyuruh kita bekerja, itu hanya sebab sifatnya untuk kemanfaatan kita. Atau ketika Allah melarang kita maksiat tapi kita maksiat, berarti memang itu menjadi sebab kita berhak dapat siksa Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'an ala ayyan fa'uka. Yakini olehmu bahwa sungguh umat, law ijtama'at, jikalau bersatu ianya umat, ala ayyan fa'uka, kepada bahwa memberi manfaat mereka kepadamu dengan sesuatu lam yanfa'uka. Niscaya tidak bisa memberi manfaat oleh mereka kepadamu illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu qad katabahullah, yang sungguh telah menulis akannya sesuatu oleh Allah untuk. Nah, itu. Jikalau semua makhluk, umat ini semua makhluk berkumpul ya untuk memberi manfaat kepada kita, mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu kecuali memang sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah. Dan sebaliknya, wa ini jitama'u ala ayyadurruka. Jika mereka bersatu kepada bahwa memudaratkan oleh mereka kepadamu dengan sesuatu, lam yadurruka. Jawab in. Niscaya mereka tidak bisa memudaratkan akan engkau illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu qad katabahullahu alaika, yang sungguh telah menulis akannya sesuatu oleh Allah kepada. Wa ayyam saskallahu bidurin, jika menahan kepadamu oleh Allah dengan satu mudarat, maknanya Allah memberikan mudarat kepadamu, fala kashifalahu, ini sudah tadi, maka tidak ada yang bisa menghilangkan baginya mudarat illa huwa, kecuali dianya Allah. Wa ayyam saska bi khairin, jika menahan dianya Allah kepadamu dengan satu kebaikan, fahuwa ala kulli syai'in qadir, maka dianya Allah atas segala sesuatu itu memang maha kuasa. Fala yastati'u ahadun ay yuhassila laka azan lam yuqaddiruhu Allahu alaika. Maka tidak akan mampulah oleh siapapun bahwa menghasilkan untukmu akan penderitaan. Penderitaan yang tidak mentakdirkan akannya azab oleh Allah untuk. Orang nggak akan bisa membahayakan kita. Bal yadfa'ahu Allah subhanahu anka. Bahkan menghindarkan akannya penderitaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari engkau. Kalau memang itu tidak ditakdirkan, pasti tidak akan terjadi. Wa kadzalika idza aghraka ahadun bin naf'i. Demikian pula apabila idza aghraka. Nah, kita artikan memberikan manfaat juga boleh. Aghra. Hmm. Biasa makna aghra itu memprovokasi, menghasut, tapi di sini nggak cocok. Wa kadzalika idza aghraka. Demikian juga apabila uh, menginginkan, aghra, apabila menginginkan kepadamu oleh seseorang dengan manfaat. Demikian pula apabila pengen membawakan, aghra ya, pengen membawakan kepadamu oleh seseorang dengan manfaat, fala yumkinu ayyuhaqqiqa laka ma ya'iduka bi. Maka tidak mungkinlah bahwa mewujudkan ia untukmu akan apa yang ya'idu, wa ada ya'idu, akan apapun yang ia janjikan kepadamu dengan nyaman. Idza aghraka, demikian juga bila menginginkan kepadamu oleh seseorang dengan manfaat. Orang pengen memberi manfaat kepada kita. Fala yumkinu ayyuhaqqiqa.
Maka tidak mungkin bahwa bisa mewujudkan ia untukmu akan apa yang ia janjikan akan engkau dengan nyaman. Janjinya enggak akan bisa dia wujudkan kecuali dengan izin Allah kan. Jadi orang menjanjikan kebaikan itu dia enggak akan bisa mewujudkan idza kana Allah subhanahu lam yuriduhu laka. Apabila adalah Allah subhanahu wa taala itu tidak menginginkan ia akannya sesuatu untukmu. Nah, teman kita pengen bantu kita, Allah nggak kepengen kita dibantu, ya nggak akan terjadi kan? Janji tinggal janji kan gitu. Nah, itu firman Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'ah. Tidak menimpa dari suatu musibah pun. Ini musibatin fa'il asaba. Cuma min zaidah kan? Ma asaba musibatun. Ma asaba min musibatin. Tidak menimpa oleh satu musibah pun dalam bumi, tidak pula dalam diri kamu, illa fi kitabin. Kecuali semuanya sudah ada dalam kitab, min qabli an nabra'aha, dari sebelum bahwa kami tampakkan akannya musibah. Jadi semuanya sudah ada dalam ketentuan Allah. Rawa Ahmadu wa ghairuhu. Meriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya Imam Ahmad anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata ianya Nabi, Inna likulli syai'in haqiqatan. Sesungguhnya bagi segala sesuatu itu ada hakikatnya. Wa ma balagha 'abdun hakikatal iman, dan tidak sampailah oleh hamba akan hakikat iman hatta ya'lama, hingga yakin ianya si hamba, annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu. Wah, sungguh sesuatu yang menimpa ia akannya si hamba, lam yakun, tidak akan ada ia itu liyukhti'ahu, supaya melangkahi, melewati ianya suatu akannya hamba. Jadi liyukhti'ahu ini lam kai, lam juhud karena didahului oleh lam yakun. Lam juhud itu bermakna nafi kan? Jadi kita artikan tidak sampailah oleh si hamba akan hakikat iman hingga yang lama yakin ianya si hamba annama asabahu. Maksud apapun yang menimpa ia akannya si hamba, apapun yang memang jatah kita, lam yakun liyukhti'ah, tidak akan melangkahi ianya suatu akannya si hamba. Nah, jadi lam yakun liyukhti'ah, lam langsung aja tidak, bermakna nafi. Tidak bakal melangkahi, tidak bakal melewati ianya sesuatu akannya hamba. Apapun yang memang jatah untuk kita, nggak bakal terlewat. Nggak bakal, pasti akan menimpa kita. Wa annama akhta'ahu, bahwa sungguh sesuatu yang melewati, yang melangkahi ia akannya si hamba. Sesuatu yang melangkahi ia akannya si hamba. Sesuatu yang memang jatahnya bukan untuk kita, lam yakun liusibah. Nah, tidak ada ia sesuatu itu menimpa ia akannya si hamba. Nah, itu. Sesuatu yang melewati kita bukan jatah kita, yang nggak bakal kita dapatkan. Makanya orang beriman itu nggak pernah kecewa. Kita kehilangan kesempatan kerja, misal. Kita mendaftar pengumuman lulus, nah ternyata salah, misalkan ternyata kita nggak lulus, kita nggak perlu kecewa karena memang berarti kesempatan kerja itu bukan bukan jatah kita, gitu aja. Poin ke-14, al-imanu bil qada'i wal qadri syuja'ah wa iqdam. Bermula beriman dengan qada dan qadar itu keberanian, iqdam. Iqdam juga berani, cuma berani maju kan. Syuja'ah berani secara umum, iqdam itu berani untuk maju ke depan. Ba'da ma sabata anna naf'a wa dharra qadrun muhtamun. Sesudah nah, Mas Darya, ba'da ma sabata, sesudah sebutlah oleh bahwa sungguh manfaat dan mudarat itu qadrun muhattam, itu takdir yang muhattam. Itu sesuatu yang sudah ditentukan. Qadrun muhattamun, takdir yang wajib. Bukan muhattam, muhtam. Apa kalimatnya? Ya.
Muhattam, katanya. Muhattam, kadrun muhattamun. Sesudah sebutlah oleh Buang Suku manfaat dan mudarat itu kadrun muhattam, itu takdir yang pasti. Itu takdir yang sudah dipastikan. Takdir yang sudah ditentukan. La yanalul mar'u minhu illa ma sabaqa fi ilmillah. Tidak bisa mendapati oleh seseorang. La yanalul mar'u, tidak mendapatkan oleh seseorang darinya manfaat dan mudarat illa ma sabaqa, kecuali sesuatu yang telah terdahulu ia dalam ilmu Allah Azza wa Jalla, annahu, bahwa sungguhnya sesuatu itu musibuhu, akan menimpanya siapa. Idan, ketika itu falyadfa'il mu'minu ila ma amarahullahu bihi. Ketika itu falyandafi, maka hendak terdoronglah oleh orang beriman kepada apa yang memerintahkan akannya si mukmin oleh Allah dengan nyaman. Sesudah ma yang sebutlah oleh buah suku manfaat dan mudarat itu kadrun muhattamun, takdir yang sudah ditetapkan. Kalau kita sudah percaya, manfaat mudarat itu memang sudah ditentukan. La yanalul mar'u minhu, tidak akan mendapatkan oleh seseorang darinya manfaat mudarat illa ma sabaka, kecuali apa yang telah terdahulu ya dalam ilmu Allah Azza wa Jalla. Kecuali apa yang terdahulu dalam ilmu Allah annahu, bahwa sungguhnya sesuatu itu musibuhu, akan mengenai si hamba. Kalau kita sudah yakin manfaat mudarat semuanya sudah ditentukan Allah, kita nggak bakal dapat kecuali apa yang memang Allah sudah tahu itu akan menimpa kita. Ketika itu falyandafi, hendak terdoronglah oleh si mukmin ila ma amarahullah, kepada apa yang memerintahkan akannya si mukmin oleh Allah dengan nyaman. Ketika itu tugas kita hanya melakukan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi nggak ada ketakutan lagi. Wal yakulil haqqa walau ala nafsih, dan hendak mengatakan ianya si mukmin akan kebenaran walau sekalipun kebenaran itu memberatkan dirinya. Jadi kita selalu harus jujur. Wala yakhafu fillahi laumata laim, dan tidak takut ianya si mukmin pada Allah laumata laim, akan celaannya orang yang mencela. Artinya ketika amar ma'ruf nahi mungkar kan. Nah, selama kita yakin berada jalan yang lurus ya nggak peduli dengan celaan orang lain. Tidak takut dia pada Allah dalam rangka membela hak Allah. Laumata laimin, akan celaannya orang yang mencela. Wal yakif mawaqif syuja'ati wal butulah, dan hendak berhenti ia pada posisi-posisi keberanian dan ya, butulah. Butulah juga keberanian. Butul, batal itu pendekar, kesatria. Wal yakif, hendak berhenti ia mawaqif syuja'ah, pada posisi-posisi keberanian. Butulah muradi, keberanian. Duna ayyakhafal mauta, ketiadaan bahwa takut ia akan kematian, au yarjual hayata, atau mengharapkan ia akan kehidupan. Ini teori seperti ini kan. Tapi dalam praktek tidak semua orang bisa melakukan seperti ini. Mu'linan sidqa yakini, hal keadaan si orang beriman itu yang menampakkan ya, mu'linan hal keadaan si mukmin itu yang menampakkan ya sidqa yakini, akan benar keyakinannya, bima yatluhu, dengan apa yang ia baca akannya, min qaulillahi azza wa jalla, dari firman Allah. Nah, itu mukmin seperti itu mestinya. Pada posisi tertentu, ketika dia perlu amar ma'ruf nahi mungkar, misal dia nggak takut mati kan? Karena memang kematian sudah ditentukan oleh Allah kan, teorinya begitu. Tapi dalam praktek ya semua bisa mewujudkannya. Nah, jadi si mukmin itu dalam keadaan menampakkan ia akan benar keyakinannya terhadap apa yang ia baca akannya dari firman Allah. Kita baca firman Allah. Allah menyatakan, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakan oleh ya Rasulullah, tidak akan menimpa akan kami kecuali apa-apa yang telah menulis oleh Allah untuk kami. Dianya Allah itu maulana, Tuhan kami. Wa 'alallah, dan kepada Allah falyatawakkalil mu'minun, bertawakallah oleh orang-orang yang beriman. Nah ini nggak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah tentukan. Makanya, nah ini kan orang-orang khusus, siddiqin, syuhada, sholihin, mereka nggak takut mati ketika berperang, karena mereka yakin kematian hanya berlaku kepada orang yang sudah ditentukan mati. Kalau belum ditentukan mati, nggak bakal mati. Walau tolama annal muqaddara la budda ayas'a ilaihi man qaddara alaih.
Walau tolama dan selama. Walau tolama dan selama bahwa sungguh al-muqaddar. Dan selama bahwa sungguh yang ditakdirkan itu. Tidak boleh tidak ayas bahwa berjalan. Bahwa berjalan. Dan selama bahwa sungguh yang ditakdirkan. Itu tidak boleh tidak bahwa berjalan. Bahwa berjalan kepadanya si muqaddar. Oleh man. Kudira yang ditakdirkan akan dianya muqaddar kepadanya man. Nanti jawabnya la kharaja man qaddara alaihim ayyamutu qatlan. Nah, coba kita lihat dulu. Ini rada rumit nih memaknainya. Dan selama bahwa sungguh yang ditakdirkan itu tidak boleh tidak bahwa berlaku, berlaku ya, berjalan berlaku kepadanya yang ditakdirkan man akan man yang ditakdirkan akan dianya mukadar kepadanya man. Ini maksudnya begini, selama takdir itu pasti akan berlaku kepada orang yang dijatahkan, selama kenapa beliau menyatakan seperti ini? Karena Allah menyatakan, "Kullau kuntum fi buyutikum." Katakan olehmu, ya Rasulullah, andaikan adalah kalian semua. Ini beliau menghitab sahabatnya. "Lau kuntum fi buyutikum." Jikalau adalah kalian semua itu di rumah-rumah kalian. La barazalladzi, sungguh akan muncullah oleh orang-orang yang ditetapkan kepada mereka akan kematian terbunuh ila madajihim kepada tempat tidur mereka. Jikalau adalah kamu itu di rumah-rumah kamu, la baradalladzi, sungguh akan tampillah oleh orang-orang yang ditetapkan kepada mereka akan membunuh, kemana datangnya? Kepada tempat tidur kamu. Artinya, laulam takhruju, jikalau kalian tidak mau keluar kepada berperang, wa baqaitum fi manazilikum, kalian tetap berada di rumah-rumah kamu, la kharaja, sungguh keluarlah orang-orang yang ditakdirkan di atas mereka bahwa mereka mati, terbunuh, keluar kemana? Ilal amakinil lati, kepada tempat-tempat yang mereka dibunuh padanya tempat. Tau'an min indi anfusihim, karena kepatuhan dari sisi mereka. Liuk talu, agar mereka dibunuh di sana. Maknanya kita tidak bisa menghindar. Andaikan kita ditakdirkan mati dalam perang, walaupun kita sedang berada di rumah, mau tidak mau kita akan keluar juga ikut berperang. Nah itu maknanya kan? Nah ini, nggak ada jawab berarti. Man di sini nggak ada jawab. Walau tolama dan selama bahwa sungguh yang ditakdirkan. Itu labuda. Tidak boleh tidak bahwa berlaku kepadanya yang ditakdirkan akan man, yang ditakdirkan akan dianya mukaddar kepadanya man, mestinya harus ada jawab. Selama bahwa sungguh yang ditakdirkan, itu tidak boleh tidak bahwa berlaku kepadanya mukaddar, kepadanya yang ditakdirkan. Katakanlah ini orang, seseorang yang ditakdirkan mati. Tidak boleh tidak bahwa berjalan kepadanya orang yang ditakdir mati akan man. Yang ditakdirkan akan ia mukaddar kepadanya man. Rada aneh. Kul, katakan olehmu, jikalau adalah kamu itu di rumah-rumah kamu, sungguh akan tampillah orang-orang yang ditentukan kepada mereka akan terbunuh kepada tempat-tempat tidur mereka. Jikalau adalah kalian di rumah kalian, labarada, sungguh akan muncul oleh orang-orang yang ditetapkan kepada mereka akan kematian kepada tempat tidur mereka. Ini kan susah kita pahami ayat ini pendek. Makanya beliau coba ketika beliau memaknainya sangat panjang. Lau lam takhruju. Andaikan kalian tidak mau keluar berperang. Ini ayat tentang orang-orang yang malas perang, takut mati. Dia merasa kematiannya dalam peperangan. Padahal kematian itu tidak berkait dengan peperangan. Artinya dimanapun tempat kita bisa mati. Laulam takhruju, jikalau kamu tidak keluar kepada perang. Wabaqaitum fi manazilikum, dan engkau tetap berada di rumah kamu. La kharaja man qaddara alaihi. Sungguh akan keluarlah orang-orang yang ditakdirkan kepada mereka bahwa mereka mati secara terbunuh. Keluar kemana? Ke tempat-tempat yang mereka akan dibunuh padanya tempat. Jadi andai pun kita nggak keluar, nggak mau perang, mau di rumah, kalau memang sudah ditentukan mati, kayak secara terpaksa keluar juga.
Kalaupun kita nggak keluar, kematian datang juga ke tempat tidur kita. Nah, itu maknanya kan. Sungguh keluarlah orang-orang yang ditakdirkan kepada mereka bahwa mereka mati. Mati secara terbunuh, keluar kemana? Ke tempat-tempat yang mereka akan dibunuh padanya tempat. Karena mentaati tau'an min indi anfusim. Sebagai bentuk kepatuhan dari sisi mereka. Liyak tulu atau liuk talu agar mereka dibunuh di sana. Ya, kesampaian nggak maksudnya? Nah, ini rada perlu kita cek lagi nih. Tapi gambarannya amat paham kita kan? Ya, kalau memang kematian menimpa kita, ya walaupun kita di rumah nggak kemana-mana, kayak kayak gini. Misalkan takdir kita mati di luar negeri ya, ada aja, ada aja sesuatu yang menghendaki kita untuk pindah ke sana. Yang ke-15 imanon lastislamon. Yang ke-15 poin dari hadis di atas itu iman lastislam, bukan menyerah. Iman itu bukan menyerah. Tawakulun la tawakulun. Tawakal bukan malas-malasan. Tawakul menyerah diri kepada Allah. La tawakul, tawakul itu pura-pura tawakal. Sebenarnya malas. Nah, tawakul kita artikan malas. Innal imana bil qada'i wal qadari bil ma'na alladhi sabaqa yadulluna ala butlanid di'a'i ulaikal jubana'il mutakhadhilin. Sesungguhnya beriman dengan qada dan qadar dengan makna yang telah terdahulu itu menunjukkan ya iman kepada qada qadar menunjukkan kepada kita kepada batalnya pengakuan orang-orang kepada batalnya pengakuan mereka al-jubana orang-orang yang pengecut, al-mutakhadzilin mereka yang hina, al-mustaslimin yang menyerah atau yang tunduk li syahwatihim bagi syahwat mereka wa ahwaim dan hawa nafsu mereka. Indama yahtajun ketika mereka berhujah li inhirafim bagi melenceng mereka wa dhalalihim bagi kesesatan mereka wastimrarihim tetapnya mereka alal maksiat atas maksiat wa israrihim dan terus-terusan mereka dalam maksiat. Ini maksudnya begini, ketika orang maksiat terus kita tanya kenapa maksiat terus takdir Allah katanya. Kan gitu? Itu maknanya. Artinya mereka salah. Yahtajuna bi takdirillahi ta'ala dzalika alaihi. Mereka berhujah dengan takdir Allah taala akan demikian demikian maksiat melenceng. Mereka berhujah dengan takdir Allah taala akan demikian atas mereka. Mereka beralasan semua sudah ditakdir Allah. Karena Allah sudah mentakdirkan saya melakukan maksiat, walaupun makhluk semua berkumpul untuk menghindarkan saya dari maksiat, kan nggak bisa. Jadi kata beliau, hujah seperti itu nggak masuk. Mereka berhujah dengan takdir Allah Ta'ala akan demikian atas mereka. Fi hali anna Allah Ta'ala. Pada ketika bahwa sungguhnya Allah Ta'ala, itulah alladzi amarana yang telah memerintahkan akan kita bil imani untuk beriman bi qadaihi dengan qadanya Allah wa qadarihi takdirnya Allah. Ya. Jadi ini spasi ya, apa namanya? Mu'tarodah. Pada ketika sesungguhnya Allah Ta'ala itu amarona, merintahkan yang Allah akan kita bil amal dengan amal. Padahal Allah menganjurkan kita beramal. Tapi ketika kita terjebak dalam maksiat, kita bilang itu takdir Allah. Ini yang susah kan, membahas takdir susah kan. Memang sebenarnya nggak akan terjadi apapun, melainkan dengan takdir Allah. Tetapi kita terjatuh dalam maksiat, nggak boleh kita jadikan alasan itu takdir Allah. Itu yang beliau pengen kasih tahu. Mereka berhujah dengan takdir Allah Ta'ala akan demikian maksiat tadi terhadap mereka. Pada waktu sesungguhnya Allah Ta'ala itu amarana. Merintahkan yang Allah akan kita dengan beramal. Ya. Pada ketika sesungguhnya Allah Ta'ala, Allah yang Allah menyuruh kita beriman dengan qada dan kadar, Allah juga yang menganjurkan kita untuk beramal. Kan gitu? Nah, maknanya Allah yang menyuruh kita untuk percaya kepada qada kadar, Allah juga yang menyuruh kita beramal. Mestinya kalau semua sudah ditakdirkan Allah, ditentukan oleh Allah, mestinya kan nggak perlu beramal kan? Karena amal kita nggak pengaruh. Tapi ternyata nggak seperti itu. Ya. Faqala subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Waqul katakan olehmu ya Rasulullah, i'malu beramallah kalian semua. Fasayarallahu amalakum akan melihat oleh Allah amal kamu. Jadi beramal juga Allah yang nyuruh. Percaya kepada qada qadar juga Allah yang menyuruh. Ya. Wa rasuluhu dan bermula rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam rasul yang huwa.
Yang dianya Rasul itu qudwatuna menjadi teladan kita dalam segala sesuatu itu abana lana. Itu menjelaskan dianya Rasul bagi kita anna alal muslim ayyakhudha bil asbabi. Bahwa sungguh wajib kepada si muslim itu bahwa mengambil ya dengan sebab-sebab. Ya, itu. Allah nyuruh kita beramal, bekerja. Rasul juga. Rasul itu merupakan teladan kita dalam segala hal. Itu apa? Nah, menjelaskan oleh Rasul bagi kita. Anna alal muslim. Bahwa sungguh kewajiban muslim itu ayyakuda. Mengambil ya dengan sebab. Kita tetap harus melakukan sebab. Apa sebab yang dimaksud? Minal amali. Daripada beramal. Wasa'i. Berusaha. Wabadli juhdi. Mengerahkan segala upaya kemampuan. Faman tarakal asbaba muhtajjan bil qadari, maka barang siapa yang meninggalkan ia akan sebab dalam keadaan berhujjah dengan takdir, ya nggak mau beramal kan kalau Allah takdir surga ya surga kan gitu. Barang siapa yang meninggalkan ia akan sebab-sebab dalam keadaan berhujjah dengan takdir, fakat asallaha, maka sungguh telah maksiat ia kepada Allah Ta'ala wa rasulahu dan kepada Rasulnya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak mau melakukan sebab, itu berarti kita sudah maksiat. Melanggar perintah Allah. Allah yang nyuruh kita melakukan sebab, melanggar perintah Nabi. Wa khalafa syariatal Islam dan telah menyalahi ia akan syariat Islam. Kenapa? Lianna tarkal asbabi tawakulun. Nah, karena meninggalkan sebab itu tawakul namanya, malas. Nah, malas bukan tawakal tapi tawakul, malas. Wakasalun atau wakaslun. Karena meninggalkan sebab itu tawakul, pura-pura tawakal, wakaslun dan malas. La yartadihil islamu yang tidak meridai akannya malas oleh Islam. Atau yang tidak meridai akannya meninggalkan sebab oleh Islam. Wal akhdhu bil asbabi ma'al i'timadi 'ala Allah Ta'ala wahdah. Dan bermula mengambil sebab bersama bersandar kepada Allah Ta'ala saja. Bersandar fi tahqiqin nataiji dalam mewujudkan hasil itu tawakul. Itulah tawakal dan iman. Nah itu. Mengambil sebab artinya tetap beramal, tetap berusaha bersama bersandar kepada Allah Ta'ala saja. Bersandar kepada Allah fi tahqiqin nataiji dalam mewujudkan hasil. Kita bekerja tapi hasilnya terserah Allah. Itulah tawakulun wa imanon. Itulah tawakal yang sebenarnya dan keimanan. Rawahu Muslim, riwayatkan oleh Imam Muslim. Anna Rasulullah, bahwa sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala berkata, ianya Rasul, ya'malu beramallah kamu. Fakullun muyassarun lima khuliqala. Fakullun, bermula setiap orang itu muyassarun. Itu akan dimudahkan bagi ma. Khuliqa yang diciptakan akan dianya tiap-tiap untuk nyama. Beramallah kamu, fakullun setiap kamu itu muyassarun dimudahkan bagi ma. Bagi sesuatu khuliqa yang diciptakan akan dianya setiap kamu untuknya mah. Tetap beramal, setiap kita akan dimudahkan kepada apa kita diciptakan untuknya. Kalau kita dimudahkan untuk surga, kalau kita diciptakan untuk surga, calon penghuni surga, maka Allah akan memudahkan kita melakukan jalan-jalan baik. Kalau kita memang ditakdirkan menuju neraka, kita akan mudah banget dalam melakukan maksiat. Makanya kita hati-hati kan. Ketika maksiat terus, nah ini khawatir bisa mengantarkan kita ke neraka. Segera berhenti, balik arah. Kemudian, titik sampai di sini. Nah, ini nanti judul khusus tentang sabar. Ini rada rumit emang cara memaknai kitab ini. Ya begitulah seadanya kan. Nah, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.